Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas soal suksesi senyap PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Di tengah hingar-bingar politik ketika terjadi kongres, munas, muktamar, teman-teman PKS cukup tenang, santuy menggelar suksesi kekuasaan, sehingga kemarin memilih secara definitif presiden barunya, presiden PKS Pak Muzamil Yusuf, kemudian sekjen ada Mas Khalid Jadi saya mengucapkan selamat mengemban amanah baru kepada para pengurus termasuk kepada Ketua Majelis Syuro Pak Sohibul Iman. Karena PKS akan menghadapi beragam macam tantangan baik secara internal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga semua tetap sehat, semangat, dan kuat menghadapi beragam macam dinamika ekonomi utamanya, politik, sosial, dan seterusnya. Kali ini saya akan membahas soal suksesi senyap PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Di tengah hingar-bingar politik ketika terjadi kongres, munas, muktamar, teman-teman PKS cukup tenang, santuy menggelar suksesi kekuasaan, sehingga kemarin memilih secara definitif presiden barunya, presiden PKS Pak Muzamil Yusuf, kemudian sekjen ada Mas Khalid terus Pak Bendahara itu Pak Nur Hadi, kemudian kepala staf kepresidenan KSP-nya Bang Pipin Sopian. Jadi saya mengucapkan selamat mengemban amanah baru kepada para pengurus termasuk kepada Ketua Majelis Syuro Pak Sohibul Iman. Karena PKS akan menghadapi beragam macam tantangan baik secara internal, bagaimana mengkonsolidasikan suara PKS kader-kadernya, simpatisannya, agar kembali bersatu pasca pilkada kemarin yang dalam tanda petik babak belur. Nah, untuk pileg bagus perolehan suaranya kalau kita telusuri dari pileg 99 sampai 2024. Memang ada semacam penurunan hanya di 2014 Sebelumnya 2019 57 kursi, di 2014 itu 40 kursi. Jadi hanya itu, selebihnya suara PKS di pileg bagus. Nah, ini jadi masukan juga agar PKS bisa terus berkembang, mengembangkan captive elektoralnya, bukan hanya terbatas pada segmentasi pemilih Islam perkotaan tapi juga bisa meluas ke Islam perdesaan maupun di kalangan non-Islam seperti itu. Nah, tantangan eksternalnya apa? Saya kira memang bagaimana mengelola dinamika di koalisi Indonesia Maju Plus karena PKS masuk dalam gerbong pemerintahan. Dalam konteks hari ini seperti apa? Kemudian mencari semacam inovasi politik yang baru tentunya. Karena kenaikan suara PKS kemarin sedikit banyak disumbangkan oleh keoposisian PKS. Jelas sekali narasi di Pilpres juga mengafirmasi bahwa PKS beda dengan wacana perubahannya. Sosoknya capres yang dipilih Anies Baswedan, seperti itu jelas sekali. Nah, besok ketika gabung dengan pemerintah, ini mengingatkan saya pada periode 2009-2014 karena di masa itu PKS masuk dalam gerbong pemerintahan SBY.
baik di masa SBJK maupun SBY Budiono ya, seperti itu. Jadi 2004, 2009, 2014 arahnya seperti itu. Jadi suara PKS itu di Pileg konsisten naik ya. Tahun 99 7 kursi, 2004 45 kursi. Ya 2009 57 kursi. Ini menarik ya karena di dalam pemerintahan. Nah, jadi PKS mungkin bisa menunjukkan kinerja para menterinya di kabinet yang luar biasa, yang di atas rata-rata. Seperti itu, dan minim kasus. Nah, ini penting. Ya karena harus dijaga karena PKS membawa ya marwah ya sebagai partai Islam. Nah, apakah nanti di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini kader-kader PKS yang duduk walaupun diwakili oleh kalangan profesional itu bisa bekerja dengan maksimal dan aman dari kasus? Itu harus dipastikan betul. Termasuk anggota-anggota DPR RI dari PKS. Ya, karena suka atau tidak pemilih itu akan selalu melihat diferensiasi dan positioning politik dari partai-partai yang kelak mereka akan pilih dalam pemilu berikutnya ya di 2029 2034. Nah, di luar itu semua yang menarik saya menapaktilasi bahwa PKS ini sampai sekarang memang fokus membangun kekuatan di internalnya, pelembagaan partainya. Ya, kaderisasinya luar biasa, rekrutmennya juga demikian. Cuman memang ini sedikit banyak kelebihan sekaligus kekurangan PKS. Ya, di kesempatan ini saya ingin memberikan semacam pertimbangan kepada para pengurus bahwa tidak ada salahnya mencoba pola-pola naturalisasi politik ya kepada para pihak yang memang punya kualitas ya maupun kekuatan sumber daya yang luar biasa ya untuk membesarkan PKS, karena ini yang memang dilakoni dengan baik oleh teman-teman partai yang sampai hari ini survive di parlemen. Ya, naturalisasinya apakah artis, apakah kalangan pengusaha, kalangan aktivis, kalangan lainnya, dan itu masif dan agresif ya. Nah, saya kira ya ke depan Bapilunya PKS atau Bapilu ya atau Balitbang itu perlu ada strategi khusus. Ya, kalau dari tim sepak bola itu memang ada talent scoutingnya ya untuk mencari bakat-bakat luar biasa agar ya tim nasional kita saja itu ada khusus ya orang yang memang punya latar belakang kepakaran, pengalaman yang panjang dalam pembinaan sepak bola usia dini maupun usia ya menengah ya, sehingga ketika dia dilibatkan dalam tim nasional junior senior dia bisa langsung in charge ya, langsung tune in lah seperti itu. Nah, ini juga kira-kira siapa orang-orang yang memang bisa untuk dinaturalisasi secara politik untuk masuk ke PKS sehingga muncul figur, muncul sosok ya yang ke depan bisa saja dimajukan dalam pencapresan, karena kita tahu ada ekosistem politik presidential threshold yang diturunkan sampai 0% ya, walaupun nanti ada syarat dan ketentuan berlaku yang akan digodok oleh Komisi 2 DPR RI. Tapi ini potensi peluang PKS untuk mengorbitkan ya kadernya ataupun ya kader naturalisasi itu ya, karena memang kalau hanya fokus dari internal saya khawatir PKS terjebak dalam ya wacana, kalau misalkan dalam ekonomi itu ada middle income trap ya, ini middle party trap gitu. Jadi jebakan partai menengah yang khawatirnya malah bisa terperosok kalau tidak hati-hati merespon beragam realitas dan dinamika politik yang kencang
yang hangat dan terus berubah setiap saat. Seperti itu. Jadi kekuatan internal oke. Nah, kemudian bagaimana mencangkok ya sosok-sosok eksternal untuk membantu partai sehingga partai menjadi lebih kokoh, lebih keluar potensinya, karena kita tahu party ID, kedekatan pemilih dengan partai itu rendah. Yang mengemuka hari ini ya figur ID, presidential party ya. Jadi orang atau sosok itu lebih dominan mengoptasi persepsi dan opini publik terhadap sebuah partai. Walaupun ini tidak baik bagi pelembagaan partai dan demokrasi kita, tapi ini win-win ya, jalan tengah untuk membesarkan PKS. Artinya ya Pilpres punya figur tidak hanya dari internal tapi eksternal. Pileg di tiap dapil berapa 84 dapil atau lebih itu nomor urut 1, 2 memang benar-benar powerful kapasitasnya dan isi tasnya, resourcesnya. Pilkada juga gitu, mix ya antara internal dan eksternal. Dan tadi talent scouting tadi, Bapilu itu benar-benar jantungnya ya partai untuk memastikan kemenangan demi kemenangan bisa terwujud. Nah, arahan itu penting sebagai pertimbangan ya lagi dan lagi, karena saya ya dalam tanda petik melihat PKS ini cukup potensial ya, karena pelembaganya sudah bagus, tinggal bagaimana konsistensi terhadap ya proses fungsinya ya, baik itu mulai rekrutmen, kaderisasi, terus kemudian seleksi untuk posisi-posisi strategis ya, untuk capres, cawapres, untuk caleg, cakada, supaya apa? Partai ini bisa lebih maksimal lagi mengagregasi, mengadvokasi, sehingga kebijakan, aspirasi, tuntutan masyarakat punya kanal yang jelas ketika disalurkan ke teman-teman PKS, baik di eksekutif, di legislatif, maupun di pos-pos strategis kekuasaan lainnya. Di luar itu semua, ada yang menarik ya, saat saya melihat beberapa waktu yang lalu press conference para pengurus baru PKS ya, ya saya lihat memang ada semangat kemudaan yang mengemuka ya, ada wajah baru yang beda, walaupun memang secara ideologis PKS tetaplah PKS seperti itu ya, dengan beragam macam ya narasi, kalau saya bilang konservatisme Islam ya, yang memang tidak banyak berubah ya, dengan sosok-sosok yang muncul walaupun kemudaan itu terlihat dan tampak seperti itu. Yang jelas ini menjadi tantangan bagi para pengurus baru untuk memastikan bahwa itu kini sudah melangkah ke arah tengah atau ke arah yang lebih moderat ya. Bagaimana PKS tadi ya bisa merangkul kalangan Islam perdesaan secara konsisten di semua level kepemimpinan partai ya, di semua teritori wilayah pengurusan, dan ya merangkul kalangan non Islam itu sendiri. Ya, saya berharap di DPP representasi perwajahan itu bisa muncul ketika disusun nanti, karena ya tadi supaya tidak terjebak dalam middle party trap ya, istilah saya. Nah, yang lain saya melihat ada beberapa wacana bagaimana PKS ingin mengembalikan ya sosok Anies Baswedan di tengah berada dalam koalisi Presiden Prabowo. Ini menarik ya. Jadi pilkada kemarin di beberapa wilayah yang biasa menjadi basis kemenangan PKS kalah di sana. Saya melihat beberapa hal yang cukup menggelitik ya. Misalkan di Jakarta itu ketika pertarungan Pramono Anung versus RK, di mana PKS mendukung RK bersama Suswono plus melawan calon independen
seperti itu. Basis pemilih PKS banyak yang tersebar ke Pram. Ya, ada fenomena split ticket voting yang biasanya jarang terjadi untuk PKS. Ya, jadi itu nggak jauh beda, walaupun tetap lebih besar di pemilih RK dan Suswono, tapi jaraknya sangat dekat. Ya, biasanya mayoritas 60, 70, bahkan 80% pemilih PKS ketika partai sudah mendeklarasikan resmi mendukung pasangan tertentu, ya pemilih kader PKS pasti merapat ke pilihan partai tersebut. Tapi dalam konteks Jakarta itu terbantahkan. Ya, pemilih PKS terpecah dan akhirnya Pramono akan menang di Jakarta. Saya juga melihat ada fenomena yang tidak jauh berbeda di Depok juga semacam itu. Saya belum tahu ya kalau datanya di Jawa Barat yang selama ini menjadi basis PKS juga dan PKS kalah di sana seperti apa datanya. Tapi Jakarta dan Depok itu menjadi representasi yang menurut saya paling dekat dan kita bisa telusuri nanti lebih jauh, dan koreksi saya kalau salah di kolom komentar teman-teman semua. Nah, PKS ya di antara Anies dan Prabowo tadi saya lihat memang ingin membawa Anies masuk atau minimal mendekat lah, karena Anies ini sedikit banyak memang punya irisan pemilih yang sama dengan PKS, ya Islam perkotaan sederhananya. Dan ketika Pilpres kemarin PKS dan Anies tuh ya ibarat kata ini sangat dekat sekali ya. Jadi ketika tiba-tiba di pilkada ekstrim berubah, ini kan mengagetkan semua termasuk di internal PKS sendiri. Jadi saya melihat pengurusan baru ini ingin merangkul kembali Anies ya, walaupun dalam mungkin format dan formulasi yang kita akan lihat ke depannya seperti apa di tengah PKS berada dalam koalisi Presiden Prabowo yang melihat Anies itu sebagai lawan politik yang potensial. Nah, apakah sikap ini juga bisa dilihat sebagai sebuah tidak totalnya PKS di Kim Plus atau biasa saja? Nah, yang jelas saya masih melihat PKS masih komitmen dalam koalisi, dan ketika PKS di koalisi pemerintah, PKS cukup solid ya, setia, walaupun di masa Pak SBY juga ada beberapa kebijakan yang PKS itu saya ingat, sependek ingatan saya, bermain api ya, dan akhirnya jatah menterinya dikurangi. Koreksi saya kembali kalau ada yang kurang pas di kolom komentar. Teman-teman, mungkin itu sebagai pemantik dan pengantar untuk diskusi kita. Selalu dinanti tanggapan dan komentar teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.